Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah, bersalawat kepada Nabi. Baik, adapun presentasi yang saya bawakan kali ini mengenai neraca Aldin Manufacture Company atau dalam ribuan, di mana saya menjelaskan presentasi ini dari mata kuliah analisis laporan keuangan syariah dengan dosen pengampu Darwis SE MSI. Dengan saya sendiri, perkenalkan Ainun Arifah dengan NIM 21207861206119 dari program studi perbankan syariah. Langsung saja, adapun 5 poin yang saya akan bawakan pada kali ini mengenai rasio likuiditas, rasio leverage atau hutang keuangan, rasio cakupan, rasio aktivitas serta rasio profitabilitas. Next, adapun tabel kali ini mengenai neraca Aldin Manufacture Company. Di sini tabelnya kita analisis di tabel 20x2 mengenai neraca Aldin. Jadi penjelasan selanjutnya itu mengenai bagaimana rasio-rasio kelima itu dalam tabel aktiva dan kewajiban ekuitasnya dari 20x2. Selanjutnya pada tabel laporan laba Aldin Manufacture Company, di sini tahunan yang berakhir pada tanggal 31 Maret. Nah, tabel ini kita gunakan juga untuk mengetahui bagaimana besaran hari atau penjelasan dari rumus mengenai rasio profitabilitas lainnya di antara 5 rasio tersebut. Nah, baik, langsung saja. Yang pertama itu mengenai rasio likuiditas. Nah, rasio likuiditas adalah ukuran yang digunakan untuk mengevaluasi kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban keuangan jangka pendeknya. Dengan menggunakan aset likuid ini atau dengan cepat dapat diubah menjadi uang tunai, rasio likuiditas memberikan gambaran tentang kecukupan aset yang dapat digunakan untuk memenuhi kewajiban perusahaan dalam jangka waktu yang singkat. Nah, yang pertama itu rasio lancar. Nah, bagi Aldin Manufacture Company, rasio akhir tahun 20x2 adalah di mana rumusnya itu aktiva lancar dibagi dengan kewajiban jangka pendek atau $2.241 dibagi dengan $823 sama dengan 2,72. Rasio di atas menunjukkan rasio lancar Aldin di atas median untuk industrinya sebesar 2,1. Nah, bisa diinterpretasikan bahwasannya setiap $1 hutang dijamin oleh $2,72 aktiva lancar. Yang kedua itu mengenai rasio cepat, di mana rumusnya aktiva lancar dikurang dengan persediaan dibagi kewajiban jangka pendeknya atau $2.241 dikurang dengan $1.329 dibagi dengan $823. Nah, rasio cepat Aldin agak di atas rata-rata median median industri yaitu 1,1 yang menunjukkan sejajar dengan industrinya. Nah, diinterpretasikan bahwa setiap $1 hutang dijamin oleh aktiva lancar di luar persediaan. Baik, untuk rasio selanjutnya itu rasio leverage atau hutang keuangan. Nah, rasio leverage adalah ukuran yang digunakan untuk menilai tingkat penggunaan hutang oleh suatu perusahaan dalam membiayai operasinya. Nah, rasio ini memberikan gambaran tentang seberapa besar bagian modal perusahaan yang dibiayai melalui hutang dibandingkan dengan modal sendiri atau ekuitas pemilik perusahaan. Di mana pertama itu mengenai rasio hutang terhadap ekuitas. Adapun rumusnya yaitu total hutang dibagi dengan ekuitas pemegang saham atau $1.454 dibagi dengan $1.796 sama dengan 0,81. Nah, rasio di atas memberitahukan bahwa para kreditor memberikan 81 sen pendanaan untuk setiap $1 yang diberikan oleh pemegang saham. Median industrinya yaitu 0,81, jadi Aldin sejalan dengan industrinya, sehingga tidak akan mengalami kesulitan dengan para kreditor karena rasio utang yang besar. Yang kedua, mengenai rasio hutang terhadap total aktiva
Adapun rumusnya, total hutang dibagi dengan total aktiva. $1.454 dibagi dengan $3.250 sama dengan 0,45. Nah, rasio ini menunjukkan persentase aktiva perusahaan yang didukung oleh pendanaan hutang. Rasio di atas bisa diinterpretasikan 45% dari aktiva perusahaan didanai oleh hutang atau dari berbagai jenis. Sementara sisanya 55% pendanaan berasal dari entitas pemegang saham. Lanjut, untuk rasio ketiga itu mengenai rasio pencakupan, di mana rumusnya itu laba sebelum bunga dan pajak dibagi dengan beban bunga, atau $400 dibagi dengan $85 sama dengan 4,71. Nah, semakin tinggi rasionya, semakin besar kecenderungan perusahaan dalam dapat membayar pembayaran bunganya tanpa kesulitan. Dengan median industrinya 4,0, kemampuan Aldin untuk membayar bunga tahunan 4,71 kali dari penghasilan operasional EBIT menunjukkan margin keamanan yang baik. Lanjut, untuk rasio keempat mengenai rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini terbagi menjadi 5. Yang pertama itu rasio perputaran piutang. Rasio ini terdapat rumus di mana penjualan kredit tahunan bersih dibagi dengan piutang, atau $3.992 dibagi dengan $678 sama dengan 5,89. Nah, rasio ini memberitahu kita berapa kali piutang usaha telah berputar menjadi kas selama tahun tersebut. Semakin tinggi perputaran, semakin pendek waktu antara penjualan kredit dengan penagihan tunainya. Bagi Aldin, piutang berputar 5,89 kali selama tahun 20x2. Median industri adalah 8,1 yang menggambarkan piutang Aldin cukup rendah perputarannya. Nah, hal ini merupakan indikasi kurangnya kebijakan penagihan dan jumlah tagihan jatuh tempo yang masih terdapat dalam catatan perusahaannya. Yang kedua, mengenai rasio perputaran piutang dalam hari. Adapun rumusnya itu hari dalam setahun dibagi dengan perputaran piutang, atau 365 dibagi 5,89 sama dengan 62 hari. Nah, bagi Aldi yang perputaran piutangnya 5,89, rata-rata waktu penagihannya adalah 62 hari. Sementara median perputaran industri adalah 8,1, rata-rata waktu penagihan industrinya adalah 365 per 8,1 sama dengan 45 hari. Yang ketiga itu rasio perputaran persediaan. Adapun rumusnya yaitu harga pokok penjualan dibagi dengan persediaan, atau $2.680 dibagi $1.329 sama dengan 2,02. Nah, perputaran persediaan Aldin sebesar 2,02 sangatlah berbeda dengan median rasio perputaran industrinya sebesar 3,3. Perbandingan yang kurang baik ini memperlihatkan bahwa perusahaan tersebut kurang efisien dalam manajemen persediaannya, atau Aldin menahan stok persediaannya yang sangat banyak. Yang keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari, di mana rumusnya itu keempat, rasio perputaran persediaan dalam hari, di mana rumusnya itu jumlah hari dalam setahun dibagi dengan perputaran persediaan, atau 365 dibagi 2,02 sama dengan 181 hari. Nah, angka ini memberitahukan beberapa hari rata-rata sebelum persediaan diubah menjadi piutang melalui penjualan. Jika kita mengubah median perputaran persediaan industrinya 3,3 dalam satu hari, hasilnya akan 365 dibagi per 3,3 sama dengan 111 hari. Jadi Aldin rata-rata 70 hari lebih lambat dalam mengubah persediaannya daripada perusahaan lainnya. Yang terakhir itu mengenai rasio perputaran total aktiva. Rumusnya penjualan bersih dibagi dengan total aktiva, atau 3.992 dibagi dengan $3.250 sama dengan 1,23. Nah, Aldin ini menghasilkan pendapatan penjualan per $1 investasinya kurang dari median industrinya sebesar 1,66 rasio.
Rasio perputaran aktiva memberitahukan efisiensi relatif menggunakan total aktiva perusahaan untuk menghasilkan penjualan. Lanjut, untuk rasio terakhir yang saya jelaskan itu mengenai rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas terbagi menjadi dua, yaitu pertama profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan. Pertama, rasio margin laba kotor, di mana rumusnya penjualan bersih dikurang harga pokok penjualan dibagi dengan penjualan bersih, atau $1.312 dibagi dengan $3.962 sama dengan 32,9%. Nah, margin laba kotor Aldin secara signifikan berada di atas median industrinya sebesar 23,8 hingga menunjukkan bahwa perusahaan tersebut secara relatif kurang efektif dalam memproduksi dan menjual produksi atas biaya yang dikeluarkan. Kedua, rasio margin laba bersih, di mana rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi dengan penjualan bersih, atau $201 dibagi dengan $3.992 sama dengan 5,04%. Nah, bagi Aldin 5 sen dari setiap $1 penjualan membentuk laba setelah pajak. Margin laba bersih Aldin di atas median margin laba bersih industrinya 4,7%, yang menunjukkan perusahaan tersebut memiliki tingkat relatif profitabilitas penjualan yang lebih tinggi daripada kebanyakan perusahaan lainnya yang industrinya sama. Yang kedua yaitu mengenai profitabilitas dalam kaitannya dengan investasi. Yang pertama, tingkat pengambilan atas investasi, di mana rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi total aktiva, atau $201 dibagi $3.250 sama dengan 6,18%. Rasio ini kurang bagus perbandingannya dengan nilai median industrinya sebesar 7,8%. Profitabilitas yang lebih tinggi per $1 penjualan, tetapi pengambilan atas investasi yang agak lebih rendah dari industrinya, yang mengkonfirmasikan bahwa Aldin menggunakan lebih banyak aktiva untuk menghasilkan $1 penjualan daripada perusahaan lainnya dalam industri yang sama. Yang kedua, mengenai tingkat pengembalian atas ekuitas, di mana rumusnya laba bersih setelah pajak dibagi ekuitas pemegang saham, atau $201 dibagi $1.796 sama dengan 11,19%. Nah, ROE yang tinggi mencerminkan penerimaan perusahaan atas peluang investasi yang baik dan manajemen biaya yang efektif, serta ROE Aldin berada di bawah median pengembalian industrinya 14,04%. Selanjutnya itu adapun hasil dari penjelasan, adapun tabel hasil dari penjelasan yang saya jelaskan mengenai 5 rasio yang tadi. Di sini terdapat tabel atas hasil rasio tersebut. Dapat kita lihat di tabel 20-2. Di situ terdapat hasil dari penjelasan mengenai rasio-rasio yang saya jelaskan pada rasio kelima tersebut. Itulah tadi mengenai penjelasan beberapa atau 5 rasio-rasio yang saya jelaskan pada presentasi kali ini mengenai rasio neraca Aldin Manufaktur Company atau dalam ribuan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.